Selamat datang kembali dalam kajian kita tentang kehidupan yang bertujuan. Pada sesi minggu lalu, kita memulai rangkaian ini dengan mengajukan pertanyaan, untuk apa sebenarnya aku ada di sini? Dan kita melihat beberapa manfaat dari mengetahui 5 tujuan Tuhan di dalam menciptakan saudara, serta menjalani kehidupan yang bermakna. Kita berbicara tentang bagaimana tujuan dapat memfokuskan hidup saudara, menyederhanakan hidup saudara, serta memberi hidup saudara lebih banyak makna dan motivasi. Hidup jauh lebih memuaskan ketika saudara tahu untuk apa saudara ada di sini, di dunia ini. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar bagaimana hidup di dalam tujuan yang Engkau sudah tetapkan bagi kami. Kami berdoa kiranya melalui sesi pelajaran ini, Roh Kudus akan memimpin, menuntun kami untuk lebih memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kami melalui program 40 hari hidup yang bertujuan ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam sesi ini kita akan melihat tujuan pertama dari 5 tujuan mengapa Allah menciptakan saudara. Saudara direncanakan untuk menyenangkan Allah. Inilah tujuan hidup kita yang pertama. Saudara lihat, saudara diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Dan sampai saudara memahami hal itu, hidup tidak akan pernah masuk akal. Semuanya dimulai dari Allah, bukan dari diri saudara. Saudara ditempatkan di planet ini, di bumi ini, agar Allah dapat mengasihi dan menikmati kehidupan saudara. Dan agar saudara dapat mengasihi dan menikmati Allah kembali. Allah mengetahui segala sesuatu tentang saudara dan mengasihi saudara. Dan Dia ingin saudara mengenal Dia serta mengasihinya kembali. Alkitab menggunakan kata tertentu untuk tujuan pertama ini. Sayangnya kata ini telah disalahgunakan dan diselewengkan sehingga kehilangan makna aslinya. Kata itu adalah penyembahan. Ketika saya menyebut kata penyembahan, apa yang ada terlintas dalam benak saudara? Tergantung pada latar belakang agama saudara. Saudara mungkin membayangkan kebaktian gereja dengan nyanyian, doa, pujian, dan khotbah. Bagi banyak orang, pemahaman mereka tentang penyembahan terbatas hanya pada apa yang terjadi pada ibadah hari Minggu. Yesus mendefinisikan penyembahan dengan cara yang sangat berbeda. Suatu hari seorang pria bertanya kepada Yesus, "Apakah perintah terbesar di dalam Alkitab?" Yesus menjawab, "Perintah terbesar adalah kasihanilah Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Perintah terbesar kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Matius 22 ayat 35 sampai 39. Yesus berkata bahwa belajar mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita adalah tujuan pertama dan utama di dalam hidup saudara. Inilah inti dari penyembahan yang sejati. Penyembahan adalah tentang mengasihi Tuhan. Ini tentang menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan. Semua hal lain, yaitu musik, nyanyian, doa, dan lain-lain, adalah hal-hal tambahan. Beberapa alat yang dipakai di dalam ibadah memang ada, tetapi ibadah yang sejati adalah apa yang terjadi di dalam hati saudara. Ini adalah hal mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan dan menjalani hidup saudara untuk menyenangkan Dia. Nah, kita akan belajar tentang hal yang pertama. Bagaimana kita menjalani kehidupan yang penuh penyembahan, kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Roma pasal 12. Paulus mencurahkan 11 pasal pertama Roma ini untuk menjelaskan semua hal yang menakjubkan yang telah Allah lakukan bagi kita. Ia menjelaskan keselamatan, pengampunan,
keamanan di dalam Kristus. Kemudian saat ia mulai pasal 12 ini, ia beralih dan memberitahu kita bagaimana seharusnya kita menanggapi kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Kasih karunia yang luar biasa. Mengetahui semua yang telah dilakukan Allah bagi hidup kita, dengan menciptakan kita, mengutus Yesus untuk mati bagi kita, dan mempersiapkan tempat tinggal yang kekal bagi kita di surga. Bagaimana seharusnya kita masing-masing menanggapi hal itu? Inilah jawaban Paulus. Oleh karena itu, aku mendesak kalian, saudara-saudara. Mari kita melihat frasa ini secara khusus. Kapanpun saudara melihat sebuah kata di dalam Alkitab, saudara harus terlebih dahulu mencari tahu tujuan kata itu. Nah, dalam hal ini Paulus mengatakan bahwa mengingat banyaknya cara Allah telah menunjukkan kasih karunia dan kebaikannya kepada saudara, pada dasarnya semua yang baru Paulus uraikan dalam 11 pasal sebelumnya, inilah yang harus saudara lakukan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat-ayat ini menjelaskan dengan tepat apa artinya menjalani hidup dengan menyembah Tuhan, yang merupakan tujuan utama Tuhan menciptakan saudara dan menempatkan saudara di planet ini. Yang pertama, saudara harus mempersembahkan diri kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban hidup yang kudus dan menyenangkan Allah, yang merupakan ibadahmu yang sejati. Langkah pertama dalam menjalani kehidupan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah mempersembahkan, mendedikasikan, dan menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Ini berarti bersedia melakukan apapun yang Tuhan minta saudara lakukan, bahkan sebelum saudara mengerti mengapa Tuhan menghendaki hal itu. Mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan merupakan bagian pertama dari penyembahan. Dalam beberapa minggu mendatang kita akan menemukan tujuan Tuhan yang lain. Tetapi saudara tidak dapat mencapai tujuan-tujuan yang lain tersebut tanpa memulai dengan tujuan ini. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan berkata kepadanya, Tuhan, aku ingin hidup untuk tujuanmu, bukan tujuanku sendiri. Aku ingin memenuhi rencanamu untuk hidupku, bukan rencanaku sendiri. Penulis lagu Bob Dylan pernah berkata, kamu harus melayani seseorang. Dia benar bahwa dalam hidup ini kita harus melayani sesuatu atau seseorang. Jika saudara tidak menempatkan Tuhan di dalam pusat hidup saudara, saudara akan menempatkan sesuatu yang lain di sana, yang sebenarnya tidak pantas saudara tempatkan di situ. Misalnya harta benda, hubungan, uang, atau bahkan diri saudara sendiri. Inilah sumber stres nomor 1, yaitu menyembah apapun selain Tuhan. Roma 12 ayat 1 menunjukkan kepada kita 3 ciri kehidupan yang membuat Tuhan tersenyum, membuat Tuhan senang. Pertama, penyembahan adalah pengabdian sukarela hidup saudara kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, persembahkan tubuhmu. Memberikan atau mempersembahkan berarti memberi secara sukarela, volunteer. Tentu saja Tuhan berhak menuntut agar saudara hidup untuknya karena saudara bahkan tidak akan hidup jika dia tidak memberikan hidup kepada saudara. Namun karena Tuhan ingin saudara mengasihinya secara sukarela, dia telah memberi saudara pilihan. Terjemahan Alkitab Williams dari ayat ini mengatakan, persembahkanlah tubuhmu dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan di sini sebenarnya sama dengan kata yang digunakan untuk memesan meja di restoran. Meja itu telah disisihkan untuk saudara.
Tidak ada orang lain yang dapat menggunakan meja itu, karena sudah di-reserve untuk saudara. Saudara memasang kartu reservasi untuk hidup saudara dengan mengatakan, Tuhan, hidupku, waktuku, uangku, dan diriku, semuanya aku reserve untuk kepentinganmu. Itulah ibadah atau penyembahan yang bersifat sukarela. Terkadang orang yang tidak percaya memandang orang Kristen dan berpikir bahwa kita menyembah dan hidup untuk Tuhan karena takut, karena kewajiban, atau karena tekanan. Itu sama sekali tidak benar. Penyembahan yang sejati bersifat sukarela. Jika saudara tidak merasa ingin menyembah Tuhan atau hidup untuk menyenangkannya, itu menunjukkan satu hal. Saudara tidak mengerti betapa besar kasih Tuhan kepada saudara. Jika saudara benar-benar mengerti betapa banyak yang telah Tuhan lakukan untuk saudara, saudara akan segera ingin mempersembahkan sisa hidup saudara untuk hidup bagi Tuhan dan tujuannya, bukan untuk rencana dan impian saudara sendiri. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, bukan majikan yang kejam. Dan yang kedua, penyembahan adalah pengabdian hidup saudara secara praktis kepada Tuhan. Perhatikan ayat tadi yang mengatakan, persembahkan tubuhmu. Apa artinya itu? Mengapa Tuhan menginginkan kita mempersembahkan tubuh kita? Karena tanpa tubuh, saudara tidak bisa berbuat banyak di planet ini. Saat ini Tuhan telah menempatkan saudara dalam tubuh duniawi. Mengapa Tuhan tidak berkata, persembahkan jiwamu atau persembahkan rohmu? Karena ketika saudara memberikan tubuh saudara, itu berarti saudara bersikap praktis. Pernahkah saudara mendengar seseorang berkata, aku tidak bisa datang ke pertemuan malam ini, tetapi aku akan bersama kalian di dalam roh? Tahukah saudara apa artinya itu? Tidak ada artinya. Rohmu tidak ada di sana. Selama kamu hidup, rohmu ada di mana tubuhmu berada. Dan jika tubuh saudara tidak ada di sana, saudara pun tidak ada di situ. Lihat betapa praktisnya penyembahan itu sebenarnya. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, ini terjemahan Living Bible, belumkah kamu mengerti bahwa tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Kudus yang diberikan Allah kepadamu, dan bahwa Ia tinggal di dalam dirimu? Tubuhmu bukanlah milikmu sendiri, sebab Allah telah menebusmu dengan harga yang mahal. Karena itu gunakanlah setiap bagian tubuhmu untuk memuliakan Allah, sebab Dialah pemiliknya. Setiap kali saudara menggunakan tubuh saudara untuk tujuan Tuhan, saudara sedang menyembah Allah. Baik saudara sedang beribadah atau saudara sedang melakukan aktivitas yang lain. Yang ketiga, penyembahan adalah pengabdian sepenuhnya hidup saudara kepada Tuhan. Alkitab berkata, persembahkan tubuhmu sebagai korban hidup. Apa artinya? Artinya begini, Allah mengorbankan dirinya untuk hidup saudara dengan mengirimkan putranya Yesus Kristus untuk mati bagi saudara. Karena Ia mengorbankan hidupnya, saudara sekarang dapat hidup selamanya bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Sebagai gantinya, Allah ingin saudara menyerahkan hidup saudara kepadanya. Ia hanya meminta saudara untuk melakukan apa yang telah Ia lakukan, yaitu saudara diminta untuk mengorbankan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali kita memiliki pengertian pengorbanan kepada Tuhan sambil membayangkan sesuatu yang mati kita korbankan. Tuhan tidak menginginkan persembahan yang mati. Dia menginginkan hidup saudara. Dia menginginkan saudara hidup untuknya. Namun ada satu masalah dengan pengorbanan yang hidup ini. Ia bisa merangkak menjauh dari altar. Banyak dari kita melakukan hal itu. Kita datang ke gereja hari Minggu, menyanyikan lagu, maju terus Laskar Kristus, lalu menghilang pada hari Senin. Saudara melihat bahwa ibadah adalah dedikasi dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, selama hidup kita. Alkitab mengatakan bahwa ketika saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan secara sukarela, praktis, dan sepenuhnya, ketika saya mengabdikan diri untuk memenuhi tujuan yang telah Ia berikan ketika Dia menciptakan kita. Hasilnya adalah hidup saya menjadi kudus,
dan menyenangkan bagi Allah. Dan itu juga adalah ibadah kita yang sejati. Penyembahan adalah apa yang terjadi setiap kali saudara hidup untuk menyenangkan Tuhan. Bagian pertama dari menjalani kehidupan yang penuh dengan penyembahan adalah prinsip pengabdian, menyerahkan diri saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara harus mempelajari prinsip insulasi. Untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara perlu melindungi hidup saudara dari pengaruh negatif dan dosa yang ada di dunia ini. Bukan mengisolasi, tetapi insulasi. Ada perbedaan besar antara kedua kata ini. Bagian pertama, Roma 12 ayat 2 mengatakan, jangan lagi mengikuti pola dunia ini. Apa maksud Paulus dengan hal itu? Pertama, izinkan saya mengklarifikasi bahwa Paulus tidak berbicara tentang orang-orang dunia. Alkitab mengatakan bahwa Allah mengasihi orang-orang di dunia ini. Itulah sebabnya dia mengutus Yesus untuk mati bagi kita. Disinilah Allah berbicara melalui Paulus tentang sistem nilai dunia. Dia berkata, jika kamu ingin menjalani hidup menyenangkanku, hidup yang benar-benar penuh penyembahan, kamu tidak terjebak dalam mentalitas yang berpusat pada diri sendiri, egois, materialistis, dan mengatakan aku yang utama. Itulah yang ditemukan di antara orang-orang yang tidak percaya. Itulah filosofi dunia. Jangan tertekan untuk masuk ke dalam cetakan dunia ini. Jadilah berbeda, itu kata Paulus. Sejarah terjemahan Phillips untuk ayat ini berbunyi, jangan biarkan dunia memaksamu masuk ke dalam cetakannya. Pernahkah saudara merasa tertekan oleh dunia untuk menyesuaikan diri dengan dunia? Saudara dapat meringkasnya dalam satu kalimat. Semua orang melakukannya. Itu tidak berarti hal-hal itu benar. Bagaimana saudara bisa hidup di dunia ini tanpa terinfeksi oleh nilai-nilai dunia? Jawabnya bukanlah isolasi atau imitasi, tetapi jawabannya adalah insulasi. Sebagian besar umat Kristen cenderung berada di salah satu dari dua ekstrim ini dalam berhubungan dengan dunia. Sebagian adalah penganut isolasi. Mereka berkata, saya tidak ingin berhubungan dengan dunia, saya tidak akan pergi ke bioskop, saya tidak akan menonton TV, saya tidak akan melihat YouTube, saya tidak akan membaca koran, atau berbelanja di toko-toko tertentu. Saya akan menjauhkan diri sejauh mungkin dari orang-orang yang tidak percaya. Beberapa bahkan tinggal di biara. Ada masalah dengan pengasingan. Yesus menyuruh kita membagikan kabar baik kepada orang-orang yang tidak percaya. Dan dia mencontohkan bagaimana bergaul dengan orang-orang non-Kristen. Sehingga orang-orang yang religius menyebutnya sahabat orang berdosa. Jika saudara ingin menjadi seperti Yesus, saudara juga perlu berteman dengan orang-orang berdosa. Pengasingan bukanlah jawabannya. Isolasi bukan jawabannya. Di sisi lain, beberapa orang Kristen justru berlebihan dan menjadi seperti dunia. Mereka meniru semua yang mereka lihat di dalam budaya dunia. Apapun yang dilakukan dunia, mereka juga melakukannya. Mereka ingin diterima. Akibatnya mereka kehilangan identitas, keunikan sebagai orang percaya. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa solusinya bukanlah peniruan atau imitasi atau pengasingan. Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Jawabannya adalah insulasi. Izinkan saya memberi contoh. Ketika saya menangkap ikan laut dan kemudian mulai memasaknya, sebelum saya memasaknya, hal pertama yang saya lakukan adalah menambahkan garam. Pikirkan tentang hal itu. Ikan yang saya tangkap dari laut menghabiskan seluruh hidupnya di air asin. Namun sebelum saya memakannya, saya harus menambahkan garam. Jika Tuhan dapat menjaga ikan di air asin sepanjang hidupnya tanpa garam meresap ke dalam tubuhnya, Tuhan juga dapat menjaga hidup saudara dari pengaruh nilai-nilai duniawi yang hidup di antara orang-orang non-Kristen, orang-orang yang tidak percaya, tanpa saudara harus terinfeksi. Itulah insulasi. Perhatikan frasa tersebut di dalam ayat tadi. Jangan hidup serupa. Kebanyakan orang membuat keputusan berdasarkan apa yang diterima oleh orang lain. Mereka membangun hidup mereka berdasarkan opini publik, bukan kehendak Tuhan. Jika saudara serius menjalani hidup yang penuh penyembahan, saudara tidak boleh mengkhawatirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain.
Mari kita ulas kembali. Pertama, jika saudara ingin menjalani hidup yang penuh penyembahan, saudara harus mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Kedua, saudara harus belajar bagaimana hidup di dunia ini tanpa membiarkan dunia mempengaruhi saudara. Kedua ayat ini memberi kita satu prinsip lagi untuk menjalani hidup yang penuh dengan penyembahan, yaitu saudara harus belajar prinsip transformasi. Paulus berkata, hendaklah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu. Lingkarilah kata pembaharuan. Pembaruan adalah transformasi. Dalam bahasa Yunani kata ini adalah metamorfosis. Ilustrasi umum untuk makna kata ini adalah proses yang dilalui ulat dalam berubah dari serangga jelek menjadi kupu-kupu yang indah. Inilah yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Penyembahan selalu mengubah kita. Semakin kita fokus pada Tuhan, semakin hidup kita berubah dari serangga jelek menjadi kupu-kupu yang cantik, yang bebas terbang. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini terjadi dalam banyak cara. Tetapi izinkan saya menyebutkan satu saja. Ketika saudara fokus pada Tuhan dalam penyembahan, saudara melihat kebesarannya yang selalu membuat masalah-masalah saudara menjadi kecil. Bagaimana cara saya memperbarui pikiran saya? Dengan memusatkan pikiran saya kepada Tuhan. Ketika kita melakukan hal ini, kita tidak lagi berfokus pada diri sendiri, tetapi berfokus kepada Tuhan. Mazmur 16 ayat 8-9 dalam terjemahan God's Word mengatakan, aku selalu menempatkan Tuhan di hadapanku. Ketika Dia berada di sisiku, aku tak tergoyahkan. Itulah sebabnya hatiku gembira dan jiwaku bersukacita. Tubuhku beristirahat dengan tenang. Nah, kita sampai pada bagian yang kedua. 3 alasan mengapa kita harus hidup untuk kesukaan Allah. Paulus menutup 2 ayat klasik tentang penyembahan ini dengan memberikan 3 alasan mengapa kita harus hidup untuk menyenangkan Tuhan. Perhatikan frasa terakhir. Perhatikan frasa terakhir. Kamu akan dapat menguji dan menyetujui apa kehendak Allah. Kehendaknya yang baik, menyenangkan, dan sempurna. Roma 12 ayat 2. Jadi, menjalani hidup dalam penyembahan adalah hidup yang baik. Kata Yunani yang diterjemahkan di sini sebagai baik secara harfiah, berarti kualitasnya tinggi. Rencana Tuhan adalah kehidupan yang baik. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, aku tahu rencana-rencana yang kumiliki untukmu, rencana untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan, untuk memberimu masa depan yang penuh harapan. Kehidupan penyembahan adalah kehidupan yang mengasihkan dan menstimulasi. Yang kedua, menjalani hidup dalam ibadah adalah menyenangkan. Ini berarti menjalani hidup penuh penyembahan adalah hidup yang menyenangkan. Mungkin saudara mengira bahwa hidup yang dijalani untuk Tuhan itu sulit, berat, dan penuh tekanan. Atau mungkin saudara berpikir bahwa hidup yang penuh penyembahan itu akan membosankan dan tidak menarik. Tuhan mengatakan justru sebaliknya. Penyembahan terhubung dan selaras dengan Sang Pencipta yang menciptakan diri kita adalah rahasia untuk benar-benar menikmati hidup. Saudara tidak akan pernah lebih bahagia daripada saat menjalani hidup yang penuh penyembahan dan dedikasi kepada Tuhan. Menjalani hidup dalam penyembahan adalah hidup yang sempurna. Ini yang ketiga. Sempurna bukan berarti tanpa dosa, artinya lengkap, utuh, dan tidak ada yang kurang. Secara harfiah ini berarti rencana Tuhan untuk hidup saudara dirancang khusus bagi saudara. Ini sangat pas seperti setelan jas yang dibuat khusus untuk saudara. Karena inilah tujuan utama Allah menciptakan saudara. Nah, sebagai penutup sesi tentang tujuan pertama hidup saudara, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah saudara telah sepenuhnya mendedikasikan hidup saudara kepada Tuhan? Apakah saudara telah mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan? Apakah saudara telah berkata, Tuhan, tujuan pertama hidup saya adalah untuk mengenalmu, belajar mengasihimu, memenuhi tujuan yang telah Engkau tetapkan bagi hidupku di bumi ini? Izinkan saya berterus terang, sampai saudara mencapai titik itu dalam hidup saudara, saudara sebenarnya belum benar-benar hidup. Saudara hanya sekedar ada.
Mari kita menundukkan kepala dan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pelajaran ini, yaitu pelajaran tentang bagaimana kami hidup di dalam penyembahan, hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memakai renungan harian di dalam buku Purpose Driven Life untuk menolong kami lebih dalam lagi mengenal apa arti hidup di dalam penyembahan. Dan kiranya Tuhan memimpin kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga saat demi saat kami senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu. Kami ingin memulai dengan langkah pertama ini. Sekarang mari bergabung dengan saya berdoa dalam keheningan untuk melanjutkan doa ini. Bapa, aku ingin menjalani hidup yang Engkau ciptakan untukku, hidup yang baik, menyenangkan, dan lengkap, yang dirancang khusus untukku. Aku ingin belajar menjalani hidup penyembahan yang sejati untuk menyenangkan hati-Mu. Hari ini, saat ini, aku ingin mempersembahkan hidupku kembali kepadamu, secara sukarela, praktis, dan sepenuhnya. Dan aku memohon kepadamu untuk membantuku hidup agar menyenangkan hati-Mu, bukan pendapat orang lain. Bantulah aku untuk berada di dunia ini, tetapi bukan dari dunia ini. Aku memohon kepadamu untuk mengubah cara berpikirku tentang hidup dalam beberapa minggu ke depan. Saat aku mempelajari tujuan-tujuan yang Engkau berikan ketika Engkau menciptakan aku di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hidup untuk menyenangkan Tuhan.